Ebenezer. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan pasti akan tergenapi, dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi seluruh umatnya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau hidup dalam rancangan-Mu dan kami mau hidup dalam rencana-Mu. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik di tengah-tengah hidup kami. Kadangkala kami tidak mengerti rancangan Tuhan. Buatlah kami mengerti dan memahami untuk kami tetap hidup di dalam-Mu. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kepada kami untuk tetap hidup dalam rancangan Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Rancangan Tuhan pasti tergenapi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bangsa Israel hidup dalam penindasan, hidup dalam tekanan, kesulitan. Bangsa Mesir semakin menindas bangsa Israel. Bukan hanya kerja paksa, tapi keturunan mereka juga. Mereka berusaha untuk menekannya. Firaun memerintahkan kalau orang Israel melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Dalam situasi yang sulit ini, para ibu atau kaum wanita bangsa Israel ketika mereka melahirkan ada ketakutan dan kekhawatiran. Satu keluarga dari keturunan Lewi, dia melahirkan bayi laki-laki. Dia pun dicekam rasa takut dan khawatir. Saking takutnya, anaknya dibunuh oleh Firaun. Dia menyimpannya. Dia sungguh-sungguh menjaga anak yang baru lahir, anak laki-laki ini dia sembunyikan selama 3 bulan. Lalu dia tidak sanggup lagi untuk menyembunyikan anak laki-lakinya. Lalu dia buat peti pandan. Dan ketika putri Firaun mandi di sungai Nil, diletakkanlah peti pandan itu. Inilah satu peristiwa bagaimana orang tua mempertahankan anaknya supaya hidup. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-6 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah dia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ketika putri Firaun mandi di sungai Nil dengan dayang-dayangnya, sedang berjalan di sungai Nil, dia melihat ada peti pandan. Dan peti pandan itu berisi seorang bayi laki-laki. Lalu bayi ini dibawanya ke istana Firaun. Bayi ini adalah bayi Musa. Dinamai Musa karena diambil dari air. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, rencana Tuhan pasti tergenapi. Tuhan merencanakan untuk membebaskan bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan untuk mereka membawa keluar dari tanah Mesir harus ada seorang pemimpin yang membawa mereka keluar. Dan Musa dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa lahir di tengah-tengah penindasan, penganiayaan, pembunuhan. Karena Raja Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki. Rancangan Tuhan pasti tergenapi. Musa terpelihara dengan baik. Hidup di istana raja bersama putri Firaun. Kalau kita sungguh-sungguh melihat peristiwa ini, di balik kesulitan ini, rancangan Tuhan tergenapi. Apapun yang direncanakan manusia, tetapi rancangan Tuhanlah yang terjadi. Demikianlah dalam hidup kita. Sesulit apapun kehidupan kita, kita harus tetap ada dalam rancangan Tuhan. Kalau hari ini kita gagal,
Kalau hari ini kita mengalami kesulitan, percayalah, hari depan lebih baik. Masa depan Tuhan siapkan lebih baik. Anak cucu kita akan menikmati segala berkat, kesuksesan, dan keberhasilan. Maka dari itu, mari tetap hidup dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti tergenapi. Kita berdoa. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap mengingat rancangan-Mu, sehingga kami terus hidup berfokus kepada-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.